Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Assalamualaikum warga desa Sukawedi, ketemu lagi sama Bunga di sini. Kali ini Bunga akan bawain cerita dari Kak Atta Terlantar. Semoga berkenan dan selamat mendengarkan ya. Setelah bekerja di Wisma kemarin selama 10 tahun, akhirnya aku resign karena ada suatu masalah intern. Aku melamar di salah satu hotel bintang 5 yang ada di kotaku. Teman-teman pasti tahu kerja di hotel tidak selalu akan mendapatkan jadwal kerja di pagi hari. Sesekali pasti akan ada shift sore dan shift malam. Saat ini aku sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Sebenarnya aku tak mempermasalahkan. Aku mendapatkan kerja shift sore atau malam. Tapi terkadang ibunya anak-anak mengeluh ketika masuk shift sore dan pulang tengah malam. Aku terkadang membawa oleh-oleh yang membuatnya takut dan uring-uringan. Di suatu malam Jumat di awal tahun lalu, pekerjaan di hotel lumayan menumpuk karena banyak tamu yang check out, membuatku pulang sedikit larut. Hujan yang mengguyur sejak sore membuat koridor bagian depan hotel becek dan supervisor memintaku untuk mengeringkannya dengan segera. Padahal itu sudah lewat dari jam kerja. Setelah mengeringkan lantai koridor, aku harus membuang sampah ke lahan yang terletak di daerah paling belakang hotel, sendirian. Akhirnya walau dengan tergesa semua pekerjaan bisa diselesaikan. Sudah jam 1 lewat saat aku bersiap di parkiran dan bersiap untuk pulang. Aku melewati jalan utama yang terendam banjir akibat hujan tadi. Jalanan sangat sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang berpapasan dan bisa dihitung dengan jari. Jalan protokol sudah hampir habis. Aku akan mengambil jalan di sebelah kiri, dan disinilah jalan yang aku anggap paling berat dan menakutkan di sepanjang shift sore dan malam. Jalan ini mungkin sepanjang 1,5 kilometer. Di dalamnya ada makam-makam yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Di sisi kanannya ada ruko-ruko yang tentu saja sudah tutup, beberapa rumah dan lampu jalan yang redup. Kalau sudah di sini, biasanya aku akan membesarkan sedikit suaraku sambil membaca ayat atau surat-surat pendek. Aku melihat dari kaca spion di belakangku yang terlihat hanya malam dan gelap saja. Sampai kira-kira di pertengahan makam, tiba-tiba aku melihat seorang nenek yang melintas. Nenek itu mengenakan kain lurik, baju kebaya model lama berwarna hijau sedikit kekuningan. Rambutnya awut-awutan, panjang sampai hampir melewati pinggang. Dan dia sempat menoleh ke arahku beberapa detik sambil tersenyum sangat lebar. Mengerikan. Aku mencengkram rem dengan mendadak dan motor terhenti tak jauh dari aku melihat sosok itu tadi. Dan tiba-tiba saja dia menghilang entah kemana. Aku menarik gas dalam-dalam dan kujalankan motor secepat mungkin agar segera sampai ke rumah. Beberapa menit kemudian, di rumah dengan suasana hati yang teramat kacau. Motor segera aku masukkan ke dalam. Posisi tempat motor tidak begitu jauh dengan kasur anak kami tidur. Aku ke kamar mandi, mengambil wudhu dan sholat isya. Selesai sholat, jujur aku masih terkenang kejadian beberapa menit lalu dan ajaibnya dia tidak mau terlepas dari ingatan. Aku mencoba merebahkan badan dan tidur di sebelah anakku yang nomor 2. Masih juga tidak tenang, aku mencoba meminum air hangat dan mencoba membaca istighfar sebanyak mungkin kemudian mencoba beristirahat lagi. Baru akan memejamkan mata tiba-tiba saja istriku meringsek memaksa tidur di sebelahku. Kalau sudah begini, pasti ada saja yang dilihatnya. Tanpa banyak bercerita, aku sudah paham. Kalau dia sedang seperti itu berarti ada sesuatu. Tapi biasanya kami tidak akan menceritakannya pada malam itu. Keesokan subuhnya, ketika kami berjalan kaki bersama menuju pasar tradisional,
istriku membuka percakapan. Ayah semalam bawa oleh-oleh lagi. Nenek-nenek rambut panjang. Nenek itu duduk di jok belakang sampai ikut masuk ke dalam rumah juga. Untung cuma sebentar, kemudian menghilang. Aku menjawabnya, ya sudah, gak apa-apa. Gak mengganggu kan? Lantas istriku berkata lagi, ayah kalau pulang kerja baca doa gak sih? Lagian pulang tuh bawa roti bakar, bubur kacang ijo, apa mie tumis anget. Ini malah bawa demit. Nah, ngomongin masalah mie tumis anget, aku ingat sebuah kejadian. Kejadian ini salah satu cerita yang masih membekas di hati. Pernah ketika tengah malam di penghujung bulan puasa, di bulan itu sebenarnya agak tenang walaupun pulang sangat larut. Aku masih bisa mendengar masjid-masjid yang mengadakan tadarusan. Merasa punya teman di sepanjang perjalanan walaupun suaranya hanya sayup-sayup terdengar. Tapi malam itu entah kenapa sangat sepi, hening, padahal cuaca terang dan sedang tidak hujan. Benar-benar tenang dan tidak ada perasaan takut seperti biasanya. Mungkin karena aku beranggapan bahwasanya di bulan puasa, hantu dan setan itu sedang dibelenggu. Baru beberapa meter berbelok menuju arah makam, aku mendengar suara kentongan abang-abang yang jualan mie tumis. Sudah selarut ini, masih ada yang jualan. Aku berniat untuk membelinya. Abang yang jualan belum terlihat, tapi suara kentongannya saja yang terdengar, timbul dan tenggelam. Motor aku jalankan perlahan sambil melihat sisi sebelah kanan. Mungkin si abangnya sedang berhenti karena ada pembeli. Gak lama aku melihat si abang mie tumis dari pengkolan sebelah kanan menuju ke arahku. Abangnya mengenakan baju kos putih, celana yang kantongnya banyak berwarna coklat, dan mengenakan topi rimba berwarna abu-abu. Anehnya, si abang berjalan kaki dengan tertatih tanpa mengenakan alas kaki. Si abang jalan beberapa meter di depan motorku. Abang, abang. Tapi si abang belum menoleh ke arahku. Pengen banget mencet-mencet klakson. Namun aku urungkan karena sudah tengah malam dan lagi di area pemakaman. Takut gak sopan. Kemudian aku percepat laju sepeda motor dan ku pepet si abang. Setelah dekat, langsung saja aku memesan, "Bang, tolong bungkus 2. Si abang berhenti dan meletakkan panggulan di sisi kiri jalan. Yang itu berarti kami berhenti di depan dinding makam yang panjang. Aku melihat panggulan si abang. Terlihat panggulan dengan kayu berwarna kecoklatan dengan stiker berwarna hijau terang. Mie tumis enak, khas Pati. Terima pesanan, Asep Sutisna. Melihat mie di bagian gerobak panggul masih banyak, aku merasa kasihan. Aku berpikir mungkin si abangnya belum menjual banyak. Lagi pula menjelang hari raya seperti ini, orang-orang sedang banyak yang ke mall. Atau sebagian juga sudah ada yang mudik. Yang awalnya hanya memesan 2 bungkus, aku menambahkan lagi jumlah pesananku. "Bang, tolong bikinin 5 ya." Memang tidak bisa dihabiskan sendirian, tapi aku bisa membaginya ke rumah sebelah. Kebetulan juga hari itu baru dapat THR, hitung-hitung nolongin si abangnya lah biar tidak begitu larut malam pulangnya. Karena mie tumis yang dipesan lumayan banyak, suasana malam juga sepi dan lengang. Aku mencoba mengobrol dengan si abang. "Udah lama bang jualan?" Abang mie tumis cuma menjawab dengan sebuah anggukan saja. "Asalnya dari mana bang?" Lagi-lagi si abang menjawab dengan anggukan yang lebih pelan. Si abang bukan tipe orang yang suka mengobrol sepertinya. Aku mengeluarkan HP, membuka beberapa aplikasi. Bosan seperti itu, aku menoleh lagi ke abang yang belum selesai juga. Mata mulai mengantuk karena memang hari sudah larut malam. Ditambah lagi tadi sudah sangat capek karena banyak pekerjaan di hotel. Aku meletakkan keningku di atas speedometer dan entah sudah berapa lama dalam posisi itu.
Tiba-tiba terdengar suara klakson motor dari jarak jauh. Dan motor siapa aku tidak tahu karena hanya lampu sorotnya saja yang terlihat dan membuat mata silau. Setelah dekat, aku mengenali pengendaranya. Dia tetangga sebelah rumahku. Namanya Bian. Dia sering mengikuti pengajian, majelis, dan kajian, sehingga sering pulang tengah malam, bahkan subuh. "Kak, ngapain stop di sini?" "Lagi beli mie tumis," jawabku singkat. "Emang ada tukang mie tumis di sini?" tanya Bian lagi. "Itu," jempolku baru akan menunjuk si abang yang sedang menumis tadi, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Terus Bian ngomong lagi, "Tadi motor kakak aku lihat dari jauh. Aku sudah sempat merasa aneh. Motor siapa berhenti di tengah makam malam-malam begini?" Aku mengucap banyak istighfar. Malam itu aku pulang ke rumah ditemani Bian. Sampai di rumah seperti biasa. Ibunya anak-anak tahu kalau aku baru saja mengalami sesuatu. "Mandi, baju kotornya tolong diletakkan di dalam mesin cuci. Jangan lupa wudhu," katanya sambil menyiapkan pakaian ganti. Besok adalah hari masak-masak jelang lebaran. Selepas sholat subuh, aku menemani ibunya anak-anak ke pasar untuk membeli beberapa keperluan jelang lebaran. Seperti biasa pergi dengan berjalan kaki. Kami memilih jalan belakang karena ke pasar akan lebih dekat dituju. Jalanan aspalnya lumayan bagus. Kami melewati rumah-rumah tetangga dan baru separuh perjalanan kami mendengar sebuah pengumuman dari masjid. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah meninggal dunia. Nama Asep Sutisna. Umur 43 tahun. Meninggal dunia pukul 23.30 tadi malam. Dimakamkan di seterusnya dan seterusnya. Istriku bertanya, "Siapa Mas Asep Sutisna?" Aku menggelengkan kepala pertanda tidak tahu. Tapi sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi di mana aku juga lupa. Kami berjalan lagi beberapa meter dan masuk ke sebuah lorong yang agak padat dengan rumah-rumah penduduk. Mengambil jalan tikus di sebelah kanan dan jalan sekitar 5 meter lagi. Langkah kami terhenti karena ada banyak orang yang sedang berkerumun. Terlihat ada bendera kuning berkibar lesu tak jauh dari sebuah panggulan mie tumis dengan list kayu berwarna kecoklatan. Bertuliskan stiker berwarna hijau terang. "Mie tumis enak, khas Pati. Terima pesanan." Sama seperti stiker yang tertempel di panggulan yang aku lihat jam 1 dini hari semalam. Sayup-sayup kudengar tetangga berbisik-bisik. "Kasihan sekali Kang Asep. Emang kenapa, Cek? Semalam meninggal waktu jualan. Digangguin dan dirampok sama anak-anak muda yang lagi mabuk." "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucapku sambil merasakan sesuatu yang sesak di dada. Ingatanku melayang saat melihat sosok si abang mie tumis semalam. Ya Allah bang, semoga husnul khotimah. Terima kasih warga desa Sukawedi sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.